Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Hidayat dengan NIM 2003077 dari kelas analisis data multivariat kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai study case 13, yaitu analisa keseluruhan analisis dalam SEM dengan pemodelan mediasi dan moderasi. Pada study case kali ini, kami melakukan analisis lengkap menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM, baik untuk pemodelan mediasi pada case pertama maupun pemodelan moderasi pada case kedua. Tahapan penarikan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah uji asumsi dasar analisis SEM. Yang kedua adalah analisis data pengukuran outer. Baru yang ketiga, analisis model struktural atau inner model. Dan second order factor. Lalu ada analisis model mediasi dan moderasi. Pada case pertama adalah model mediasi dengan uji asumsi dasar analisis SEM. Di sini kami melakukan pengujian terhadap missing value. Ada screenshot dari Warp PLS. Ini menampilkan data mentah yang kita upload dan menandai NIN pada missing value. Kita juga bisa mengecek missing value menggunakan SPSS. Pada case kali ini ditemukan missing value-nya pada kolom OP9 di baris ke-72. Telah dikasih garis warna merah ini. Lalu pada pre-processing data Warp PLS memberitahu terdapat missing value pada kolom OP9 dan total missing value dari keseluruhan data adalah 0,88%, yang artinya masih sangat aman karena batas yang dapat diterima adalah 5%. Nantinya missing value ini akan diimputasi oleh Warp PLS menggunakan arithmetic mean imputation. Lalu yang kedua adalah outlier. Di sini Warp PLS kemudian menstandarisasi data dalam rentang min 4 sampai 4. Dari nilai z-score, ini ditemukan bahwa data outlier yang mana karena datanya itu lebih dari 80, maka outlier adalah data di atas 4. Standaris data dari Warp PLS di copy, lalu kemudian dipindahkan ke Excel untuk mempermudah pencarian outlier. Nah, di dalam Excel ini kita menemukan outliernya ada pada kolom DP3 di baris 72 dan OP4 di baris 19. Dua data outlier tersebut dihapus barisnya karena diasumsikan bahwa responden tersebut bermasalah. Karena dua baris, yakni baris 19 dan baris 70 dihapus, maka yang tersisa adalah 111 baris. Setelah penghapusan baris tersebut, sudah tidak ditemukan lagi data outlier dan missing data juga menjadi 0%. Sini ada validitasnya, screenshot dari pre-processing data result. Lalu ada uji multikolinearitas AVIF, yakni mengukur kolinearitas antara variabel laten konstruk yang memprediksi satu konstruk tertentu. Lalu ada AVIF, ini mengukur kolinearitas secara penuh di seluruh model, memperhitungkan semua variabel laten secara bersamaan. Aturan rule of thumb, nilai VIF acceptable if di bawah dari 5. Ini dapat diterima jika nilainya di bawah dari 5. Dan nilai idealnya adalah jika di bawah dari 3,3. Nilai AVIF yang didapat adalah 1,781 dan nilai AFVIF adalah 1,847. Hasil ini menguji multikolinearitas secara rata-rata dalam model keseluruhan. Nilai rata-rata AVIF dan AFVIF itu berada di bawah batas ideal, yakni 3,3. Hal ini mengindikasikan bahwa model secara keseluruhan bebas dari masalah multikolinearitas. Lalu ada analisis full collinearity FIF. Itu dilakukan untuk mendeteksi multikolinearitas pada setiap variabel secara individual.
Aturan rule of thumb itu nilai idealnya di bawah 3,3. Terdapat tabel ini untuk dari hasil pengujian multikolonialitas pada tingkat variabel laten konstruk individual yang memprediksi konstruk tertentu. Di sini terlihat bahwa semua variabel laten itu menunjukkan nilai FIF yang sangat baik, semuanya di bawah 3,3, yang mana mengindikasikan bahwa tidak ada masalah multikolonialitas yang signifikan terhadap variabel laten. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa hasil uji FIF, baik individual maupun rata-rata, menunjukkan tidak adanya masalah multikolonialitas yang serius dalam model kasus 1, karena semua nilai berada di bawah ambang batas ideal, yakni 3,3. Ini mengartikan variabel-variabel laten dalam model memiliki independensi yang memadai dan dapat digunakan dalam analisis selanjutnya. Lalu ada validasi konstruk. Di sini berdasarkan Hare et al. 2014, validitas konvergen terpenuhi apabila nilai loading faktor pada setiap indikator berbeda di atas 0,70 dan bernilai signifikan, yakni p-value di bawah 0,05. Namun nilai terentang 0,4 sampai 0,7 masih dipertahankan. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap item pertanyaan indikator itu mampu merefleksikan variabel konstruktifnya dengan baik. Di sini didapatkan output indikator loadings dan cross loadings, itu di mana beberapa yang nilainya di bawah 0,4 harus dihapus. Ini di bawah di tabel merah itu nilainya di bawah 0,4. Untuk yang tabel biru ini yang nilai rentangnya 0,4 sampai 0,7 yang masih bisa dipertahankan. Nah, ini merupakan tampilan dari pemetaan indikator konstruknya itu setelah dilakukan pengurangan nilai yang di bawah 0,4 tadi dihapus. Berdasarkan Hare et al. 2014, kualitas konvergen terpenuhi apabila nilai loading faktor pada setiap indikator berada di atas 0,70 dan bernilai signifikan p-value di bawah 0,5. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap item pertanyaan indikator mampu merefleksikan variabel konstruksinya dengan baik. Nah, berdasarkan tabel combinant loadings and cross loadings, sebagian indikator memiliki loading di atas 0,70 sehingga sudah memenuhi kriteria sebagai indikator yang kuat dan valid dalam mengukur konstruksi. Beberapa indikator memiliki loading di bawah 0,70, namun nilai tersebut masih dapat diterima karena yang pertama, tidak terlalu rendah, umumnya masih di atas 0,40. Lalu seluruh p-value-nya di bawah 0,001, yang berarti sebuah indikator tetap signifikan. Dan secara keseluruhan struktur modelnya masih konsisten. Lalu tidak ada indikator yang bermasalah secara ekstrim, misalnya loading di bawah 0,40, sehingga semua indikator yang masih dinyatakan layak dipertahankan dalam model. Dengan kondisi tersebut, model dapat dinyatakan masih valid karena mayoritas loadingnya kuat dan indikatornya yang kurang tinggi tidak mengganggu keseluruhan konstruksi model. Selanjutnya adalah validitas diskriminan. Validitas diskriminan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap variabel bersifat unik dan berbeda dari variabel lainnya. Menurut Hare et al. 2014, pengukuran ini menggunakan metode Fornell-Ledger. Kriteria utamanya adalah nilai pakar kuadrat dari average variance extracted atau AVE. Pada diagonal, maksudnya adalah angka di dalam kurung harus lebih besar daripada nilai korelasi variabel tersebut dengan variabel laten lainnya, atau angka atau di baris kolom yang sama. Jadi di kotak-kotak hijau ini, itu dia nilainya harus lebih besar dibanding angka di baris atau di kolom yang sama. Nah, berdasarkan hasil pengujian validitas diskriminan yang menggunakan kriteria Fornell-Ledger,
terlihat bahwa nilai akar kuadrat AVE pada setiap konstruk lebih tinggi dibandingkan korelasinya pada konstruk lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel lebih mampu menjelaskan indikatornya sendiri dibandingkan menjelaskan indikator variabel lainnya. Berdasarkan analisis perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa model penelitian memenuhi kriteria validitas diskriminan, Fornell-Leclerc secara memuaskan. Hal ini mengindikasikan bahwa instrumen penelitian tidak mengalami masalah multikolinearitas yang serius antar variabel laten dan mampu mengukur fenomena yang spesifik sesuai dengan definisi operasional masing-masing variabel. Lalu ada reliabilitas. Parameter reliabilitas yang digunakan adalah nilai composite reliability atau CR dan cross-batch alpha atau CA. Berdasarkan kaidah pengukuran dari SIN 2010 dan Koch 2018, composite reliability dianggap sebagai indikator yang lebih mendekati akurasi, closer approximation, dibandingkan cross-batch alpha. Ambang batas yang ditetapkan untuk kedua parameter ini adalah di atas 0,7. Berdasarkan hasil pengolahan data, seluruh variabel memiliki nilai composite reliability yang berada dalam rentang 0,742 hingga 0,919. Nilai ini menunjukkan bahwa indikator pada masing-masing konstruk memiliki tingkat konsistensi internal yang baik. Variabel MA di angka 0,896, variabel KPI di angka 0,867 dan variabel OP di angka 0,872. Variabel RD di 0,818 dan variabel KR di angka 0,919. Memperhatikan reliabilitas yang sangat kuat, sedangkan variabel DO di angka 0,817, DP di angka 0,847 dan DD di angka 0,808 dan DK di 0,74 juga tetap berada pada kategori reliable. Interpretasi composite reliability di atas 0,70, indikator-indikator pada konstruk tersebut konsisten dalam mengukur variabelnya, sehingga model reliable itu layak digunakan. Dan interpretasi pada CR di bawah 0,70, reliabilitas konstruk dianggap kurang baik dan perlu dievaluasi, misalnya menghapus indikator yang lama. Dan dari hasil crossbreed alfanya menunjukkan nilai yang besar, maksudnya hasil crossbreed alpha menunjukkan nilai pada berada di kisaran 0,486 hingga 0,903. Sebagian besar variabel sudah memenuhi batas reliabilitas seperti DO di angka 0,737, DP di 0,788, MA di 0,824, KPI di 0,767, OP di 0,837, RD di 0,739 dan KR di 0,903. Pada variabel DD di 0,642 berada di sedikit di bawah standar, tetapi masih dapat diterima dalam penelitian eksploratif. Namun pada variabel DK, yaitu angkanya 0,486, menunjukkan reliabilitas yang kurang memadai dan dapat dipertimbangkan untuk direvisi atau diperkuat indikatornya. Interpretasi Crouch-Batch alpha untuk indikator di atas 0,70 itu konstruknya dianggap reliable karena indikator-indikatornya stabil dan konsisten. Dan untuk interpretasi hasil Crouch-Batch alpha di bawah 0,70 ini mengindikasikan reliabilitas yang rendah. Konstruknya mungkin memiliki indikator yang kurang konsisten sehingga perlu dievaluasi atau diperbaiki. Pada model fit ini average path coefficient atau APC dan average R square ARS itu harus di bawah 0,05. Berarti signifikan. Ini berdasarkan dari Knock 2018. Lalu ada average variance of inflation factor AVIF sebagai indikator multikolinearitas harus lebih kecil dibanding 5. Lalu ada Tenant House GOV sebagai indikator model fit dikategorikan lemah jika di atas 0,1, medium di atas 0,25 dan kuat di atas 0,30. Ini terdapat angka-angka ya teman-teman, mungkin di average coefficient itu di
0,339, average R square ARS di 0,400 dengan p-value masing-masing sama di bawah 0,001, dan average block FIF atau AFIF itu sebesar 1831 atau 1,831, dan tenant house GOV itu di 0,783. Lalu ada model struktural. Ini merupakan hasil model analisis model struktural atau intermodel pada diagram jalur SEM, menunjukkan beberapa temuan terkait hubungan antara kepemimpinan pemberdayaan KP, pemberdayaan psikologis PP, dan kepemimpinan diri dan kreativitas KR. Secara keseluruhan, model struktural menunjukkan bagaimana variabel KP mempengaruhi dua variabel mediasi, yakni PP dan KD, dan bagaimana ketiganya bersama-sama mempengaruhi KR sebagai variabel dependen akhir, nilai jalur koefisien atau beta yang signifikan terhadap pada variabel besar hubungan menunjukkan bahwa hubungan antar variabel dalam model ini cukup kuat dan didukung data. KP memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap PP dan KD, yang berarti semakin tinggi KP semakin baik kemampuan PP dan KD. Selanjutnya, PP dan KD juga terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap KR, sehingga keduanya berperan sebagai mediator penting dalam menjelaskan kinerja KR. Sementara itu, pengaruh langsung KP terhadap KR justru sangat kecil dan tidak signifikan, sehingga kinerja KR lebih dipengaruhi oleh PP dan KD daripada melalui jalur langsung dari KP. Nilai R2 menunjukkan bahwa PP mampu dijelaskan oleh KP sebesar 53%, KD dijelaskan oleh KP sebesar 30%, dan KR dapat dijelaskan oleh kombinasi KP, PP, dan KD sebesar 37%. Secara umum, model ini menggambarkan bahwa variabel mediasi PP dan KD memainkan peran sentral dalam menjelaskan hubungan antara KP dan KD. Lalu ada model struktural. Di sini ada PET koefisien. PET koefisien adalah nilai yang menunjukkan arah positif dan negatif dalam suatu model. Standarnya rentang min 1 sampai plus 1. Semakin mendekati plus 1, maka semakin kuat hubungan positifnya, begitu pula dengan sebaliknya. Lalu ada p-value juga. Nah, pengaruh KP terhadap variabel lain. Yang pertama, pengaruh KP terhadap PP dengan nilai jalur beta sebesar 0,319 dan p-value di bawah 0,01. KP ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PP. Semakin tinggi kompetensi atau kemampuan KP, semakin meningkat pula PP. Hal ini menunjukkan bahwa KP berperan dalam meningkatkan proses atau performa yang diukur oleh PP. Lalu yang kedua adalah variabel KP untuk KD. Ini nilai koefisien jalur betanya adalah 0,548 dengan p-value di bawah 0,001. Variabel KP berpengaruh positif dan signifikan terhadap KD. Artinya KP merupakan faktor penting yang mendorong peningkatan KD. Semakin kuat KP, semakin baik pula hasil dari variabel KD. Lalu yang ketiga adalah variabel KP kepada variabel KR dengan nilai koefisien betanya sebesar 0,019 dengan p-value sebesar 0,419. KP tidak berpengaruh signifikan terhadap KR meskipun arah pengaruhnya positif. Besarnya pengaruh sangat kecil dan tidak berarti. Dengan demikian, KP tidak memberikan kontribusi langsung terhadap KR. Lalu ada pengaruh PP terhadap variabel lain. Itu di PP terhadap variabel KR dengan nilai koefisien beta sebesar 0,415 dengan p-value di bawah 0,01. Variabel PP memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap KR. Semakin besar variabel PP, maka semakin tinggi variabel KR. Hal ini menunjukkan bahwa variabel PP menjadi faktor yang sangat kuat dalam meningkatkan variabel KR5. Dalam meningkatkan variabel KR. Lalu ada pengaruh KD. Nah, pengaruh variabel KD terhadap variabel KR ini dengan nilai koefisien beta sebesar 0,244 dan p-value sebesar 0,004. KD berpengaruh positif dan signifikan terhadap KR, artinya KD turut mendorong meningkatnya KR meskipun kekuatannya tidak sebesar variabel PP. Lalu ada PET koefisien juga. Secara keseluruhan ini hasil model
struktural menunjukkan bahwa KP berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel PP dan KD. Dan kedua variabel ini selanjutnya menjadi penentu utama peningkatan dari variabel KR. Pengaruh langsung variabel KR pengaruh langsung variabel KP terhadap KR sangat kecil dan tidak signifikan, sehingga KR lebih banyak dipengaruhi oleh PP dan KD sebagai mediator. Di antara kedua mediator tersebut, PP menjadi jalur yang paling kuat karena memberikan pengaruh terbesar dan signifikan terhadap KR, sedangkan KD juga berpengaruh tetapi dengan kekuatan yang lebih rendah. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan KR lebih efektif dicapai melalui penguatan PP dibandingkan pengaruh secara langsung. Secara umum, model ini menegaskan bahwa KP tidak meningkatkan KR secara langsung, tetapi melalui peran mediasi PP dan KD dengan variabel PP sebagai mediator yang paling dominan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke case kedua. Di sini kita juga akan melakukan pengujian missing value. Dari Warp PLS menampilkan data mentah yang telah diupload. Pada analisis ini ditemukan missing value pada 7 indikator dengan presentase 1,33% di indikator KK2. Nah, missing value ini terdapat pada indikator LM4 yang jumlah missing value-nya itu 1. Di INF 27 juga terdapat 1, INF 28 1, KK2 terdapat 2, KK5 terdapat 1, KK7 terhadap 1, dan COA 12 terdapat 1. Pada tahap pre-processing, data Warp PLS memberitahu bahwa terdapat missing value pada indikator dan total missing value tertinggi dari keseluruhan data adalah 1,33%, yang mengartikan masih sangat aman karena batas yang diterima missing value adalah 5%. Lalu ada outlier. Di sini uji asumsi outlier digunakan untuk menggunakan nilai standarisasi data atau z-score dengan batas plus 4. Pada analisa yang dilakukan tidak ditemukan outlier yang ekstrim ataupun z-score yang melebihi nilai plus 4, dan juga tidak ada baris data yang dihapus karena outliernya telah diatasi pada tahap pre-processing. Di bagian missing value ini kita melihat bahwa ada table Excel. Ini diberi stabilo kuning. Ini menunjukkan tempat terjadinya missing value dan telah dilakukan perbaikan dengan mengisi dengan nilai-nilai yang sesuai pada nilai rata-rata di kolom tersebut. Selanjutnya adalah outlier. Setelah proses imputasi missing value dan penanganan outlier dilakukan, hasil processing data result menunjukkan no missing value found. Ini mengartikan bahwa data tersebut telah terstandarisasi dan bersih dari missing value dan outlier. Lalu ada outlier. Di sini kita bisa melihat bahwa average block FEF, VEF not available, dan average full collinearity FEF atau AFEAF adalah 2.808, yang mana kita tahu bahwa jika batasnya adalah di bawah 5 dan idealnya itu 3,3. Di sini uji asumsi multicollinearitas diukur menggunakan variance inflation factor atau VEF, dan hasilnya menunjukkan bahwa average full collinearity FEF atau AVEF adalah 2,808. Nilai ini sangat ideal karena batas yang diterima seperti yang kita tahu adalah di bawah 0,5, di bawah 5 maksudnya, dan batas idealnya adalah di bawah dari 3,3. Ini menunjukkan bahwa data telah diimputasi dan sudah tidak ada lagi missing value dan tidak terjadi masalah multicollinearitas antar variabel. Di sini juga dari ditampilkan tabel menunjukkan bahwa variabel laten memiliki nilai FEF yang rendah, di mana nilai tertinggi adalah COA dengan nilai 4,654, dengan nilai terendah adalah KK dengan nilai 1,821. Meskipun variabel COA mendekati batas 5, nilai AFEF secara keseluruhan adalah 2,808. Ini membuktikan tidak terjadi masalah multicollinearitas antar variabel laten dalam model.
Ini juga tentang validitas konstruk non-konvergen. Validitas konvergen terpenuhi apabila nilai loading factor pada setiap indikator berada di atas 0,70 dan bernilai signifikan p-value-nya di bawah 0,05. Namun untuk nilai rentang 0,4 dan 0,7 masih dipertahankan. Pengujian ini memastikan bahwa setiap item pertanyaan indikator mampu merefleksikan variabel konstruksinya dengan baik. Di sini didapatkan output indikator loadings dan cross loading, di mana ada beberapa yang nilainya di bawah 0,4 dan harus dihapus. Kita tahu juga bahwa yang di kolom merah itu yang di bawah 0,4 dan biru itu yang masih dipertahankan di rentang 0,4 sampai 0,7. Lalu ada peta 7 variabel laten yang diuji. Itu ada LE, PDM, COA, INF, SC, KK, dan ID, dan ED. Setiap variabel laten diukur oleh beberapa indikator, misalnya PDM yang diukur oleh indikator PDM 6 sampai PDM 10. Sebagian besar indikator pada model ini memiliki simbol RI yang menandakan bahwa indikator tersebut adalah indikator reflektif yang umumnya digunakan dalam analisis PLS SEM. Angka di sebelah R menunjukkan jumlah indikator yang digunakan dalam konstruk tersebut. Penggambaran model ini bertujuan untuk melakukan pengujian validitas dan reliabilitas dari setiap indikator. Dari pengujian ini akan menentukan indikator mana yang memiliki korelasi yang kuat dengan konstruknya dan mana yang perlu dikeluarkan dari model. Nah, terdapat beberapa indikator yang outer loadings-nya berada di bawah nilai batas, yakni 0,700. Nilai-nilai ini terutama konstruk PDM dan COA menunjukkan bahwa indikator tersebut lemah dalam mengukur konstruknya. Berdasarkan tabel, outer loading tersebut ditemukan nilai yang perlu dipertimbangkan untuk dikeluarkan dari modelnya karena lemah kolerasi dengan konstruknya. Contohnya di sini ada PDM 8 dengan nilainya 0,663, COA 13 di 0,643, SC29 di angka 0,598. Nilai ini harus dipisahkan dari modelnya. Ini ya teman-teman contoh-contoh versi lebih lengkapnya yang harus dikeluarkan dari modelnya. Nah, setelah dilakukan eliminasi terhadap indikator yang memiliki outer loadings di bawah 0,700, model akan diuji ulang dan menghasilkan outer loadings yang valid, yakni di atas 0,700. Dan kemudian dilakukan pengujian validitas diskriminan melalui average variance extracted. Itu AVE-nya harus di atas 0,50 dan reliabilitas melalui composite reliability atau CR di atas 0,70. Pengujian validitas diskriminan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap variabel laten seperti PDM, COA, INF, dan lain-lain itu benar-benar unik dan mengukur hal yang berbeda dari variabel laten lainnya. Ini juga memastikan tidak ada satu variabel yang tumpang tindih dengan variabel lain. Syarat dari terpenuhinya validitas diskriminan adalah nilai akar AVY harus lebih besar dibanding nilai korelasi yang ada pada baris dan kolom yang sama. Nah, hasil dari pengujian ini menunjukkan bahwa nilai akar AVY seperti 0,816 dan pada LE 0,816 pada LE dan 0,784 pada PDM selalu lebih besar dibanding nilai korelasi di sekitar. Karena syarat ini terpenuhi untuk semua variabel, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa uji validitas diskriminan telah terpenuhi. Ini yang tadi di kolom tanda kurung ya teman-teman, dia harus nilainya lebih besar dibanding teman-temannya di baris atau di kolom yang sama. Lalu ada reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa indikator-indikator suatu variabel laten konsisten dalam mengukur konsep yang sama. Pengujian ini menggunakan dua kriteria. Yang pertama, composite reliability dan voice based alpha.
Nah, syarat terpenuhinya reliabilitas adalah nilai composite reliability harus lebih besar dari barrier 0,70 dan nilai cross batch alpha lebih besar dibanding 0,60. Nah, dari sini kita menemukan bahwa hasil dari nilai composite reliability untuk semua variabel laten seperti LE, PDM, COA, INF, SC, dan KK, serta ED itu berada di ambang batas 0,70. Nilai tertinggi dimiliki SC dengan angka 0,913 dan nilai terendah oleh PDM di angka 0,827. Karena semua nilai CR atau composite reliability di atas 0,70, maka dapat disimpulkan bahwa reliabilitas konstruk telah terpenuhi. Nah, dari nilai cost batch alpha sendiri, semua variabel juga berada di atas, di atas batas 0,60 dengan nilai tertinggi di variabel SC sebesar 0,888 dan terendah di PDM sebesar 0,685. Hal ini juga semakin memperkuat bahwa semua indikator konsisten dan reliable dalam mengukur konstruknya masing-masing. Selanjutnya ada model fit. Average fit coefficient, APC, dan average R square, ARS, harus di bawah 0,05. Berarti signifikan. AVC menunjukkan nilai 0,363 dengan nilai p-value 0,001 yang mengindikasikan bahwa APC terbukti signifikan karena p-value di bawah di bawah 0,5. RS juga menunjukkan bahwa nilai 0,397 dengan nilai p-value di bawah 0,001 yang berarti RS juga terbukti signifikan karena V-nya di bawah 0,05. Average variance of inflation factor AVIF sebagai indikator multikolonialitas harus lebih kecil dari 5. FVEF menunjukkan nilai 2,057 yang dimana nilai ini jauh di bawah 5 yang menunjukkan bahwa model bebas dari masalah multikolonialitas. Tenenhaus GOV sebagai indikator model fit dikategorikan lemah jika di atas 0,1, medium di atas 0,25, dan kuat di atas 0,36. GOV menunjukkan nilai 0,476 karena nilai GOV 4,76 lebih besar dibanding 0,36, maka model fit dikategorikan kuat. Lalu adalah average adjust R squares AARS itu menunjukkan nilai 0,371 dengan p-value-nya di bawah 0,001. Ini juga menguatkan bahwa model ini memiliki kemampuan prediksi yang signifikan. Oke, selanjutnya ada model struktural. Di sini adalah model struktural internal model pada diagram jalur SEM. Ini menunjukkan beberapa temuan terkait hubungan antar perilaku kepemimpinan pemberdayaan atau LEP, efikasi diri, ED, dan kinerja karyawan. Secara keseluruhan, model struktural menunjukkan bagaimana variabel perilaku kepemimpinan pemberdayaan LEB mempengaruhi dua variabel efikasi diri dan kinerja karyawan, serta bagaimana ketiganya bersama-sama mempengaruhi variabel dependen akhir. Nilai jalur yang signifikan terlihat pada sebagian besar hubungan, menunjukkan bahwa hubungan antar variabel dalam model ini cukup kuat dan didukung data. Lalu pengaruh LEB menuju KK menunjukkan koefisiensi nilai jalur sebesar 0,66 dengan nilai p-value di bawah 0,01 yang menunjukkan bahwa LEB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap KK. Selanjutnya ialah pengaruh ED terhadap KK juga terbukti memberikan kontribusi yang signifikan terhadap KK sehingga ED dan KK keduanya beroperasi sebagai mediator penting dalam menjelaskan hubungan LEB dan KD. Namun pengaruh langsung LEB terhadap ED menunjukkan koefisiensi nilai jalur 0,06 dengan nilai P 0,22 karena P-nya di ini lebih besar dibanding 0,05. Ini menunjukkan bahwa pengaruh LEB terhadap ED justru sangat kecil dan tidak signifikan. Oleh karena itu hubungan ini lebih dipengaruhi melalui jalur tidak langsung ED terhadap KK daripada melalui jalur langsung LEB terhadap ED. Nilai R2 kuadrat pada variabel kinerja karyawan atau KK menunjukkan bahwa variabel LEB dan ED secara
mampu menjelaskan kontribusi kakak sebesar 38%, atau nilai R2 kuadratnya adalah 0,38. Secara umum, model ini menggambarkan bahwa variabel mediasi ED dan KK memainkan peran sentral dalam menjelaskan hubungan antara LEB dan KK. Asumsi variabel dependen akhirnya ialah KK. Lalu ada model struktural, Pet coefficient. Pet coefficient adalah yang menunjukkan arah positif atau negatif dalam suatu model. Standar rentangnya adalah -1 sampai +1. Semakin mendekati +1, maka semakin kuat hubungan positifnya, begitu pula sebaliknya. Pengaruh LEB terhadap variabel lain. Yang pertama adalah pengaruh langsung LEB terhadap KK. Dengan nilai koefisien beta sebesar 0,664 dengan p-value di bawah 0,01, pengaruh langsung LEB terhadap KK menunjukkan koefisiensi sebesar 0,664 dengan nilai p-value di bawah 0,01 karena p-nya di bawah 0,05. Ini menunjukkan bahwa LEB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap KK. Nilai koefisien jalur beta yang tinggi sebesar 0,664 menunjukkan bahwa variabel Kp adalah faktor yang sangat kuat dalam mendorong peningkatan variabel Kd. Lalu ada pengaruh moderasi variabel ED, LEB terhadap Kk. Dengan nilai koefisien beta sebesar 0,061 dan p-value sebesar 0,224, pengaruh interaksi ED LEB terhadap variabel Kk menunjukkan koefisiensi nilai beta sebesar 0,061 dengan p-value sebesar 0,224. Karena p-value-nya ini di atas 0,05, ini menandakan efek moderasi yang tidak signifikan. Dengan demikian, ED tidak memperkuat atau memperlemah hubungan antara LB dan KK secara signifikan. Kesimpulan dari pet coefficient dan p-value, dari keseluruhan hasil dari model struktural menunjukkan bahwa perilaku kepemimpinan pemberdayaan atau LEB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan atau variabel KK dengan nilai koefisien jalur beta sebesar 0,664 dan p-value di bawah 0,01. Ini mengartikan bahwa hubungan ini berkontribusi yang kuat terhadap penemuan baru dan secara langsung menunjukkan bahwa variabel LEB menjadi penentu utama dalam peningkatan variabel KK. Pengaruh interaksi ED-LB terhadap variabel KK sangat kecil, dengan nilai jarak koefisien sebesar 0,664, sementara efek moderasi interaksi ED-LB itu berpengaruh sangat rendah dan tidak signifikan. Ini menegaskan bahwa peningkatan variabel KK lebih efektif dibanding dicapai melalui pengaruh langsung LEB dibandingkan dengan efek moderasi ED. Dari penjelasan di atas bisa diketahui model ini menekankan bahwa LEB itu meningkatkan KK secara langsung, tanpa peran signifikan dari efek moderasi ED. Lalu ada kesimpulan model moderasi. Di sini pada analisis inner model dapat disimpulkan bahwa jalur LEB atau perilaku kepemimpinan pemberdayaan terhadap KK kinerja karyawan terbukti signifikan dengan P di bawah 0,001 dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,664, sementara variabel ED atau efikasi diri sebagai moderasi yang tidak mempengaruhi hubungan LEB terhadap variabel KK dengan p-value sebesar 0,224 dan nilai koefisien jalur sebesar 0,061 yang ini mengartikan bahwa variabel ED tidak memperkuat hubungan tersebut secara signifikan. Terima kasih telah mendengarkan. Mungkin cukup sekian dari saya, Syarif Hidayat, yang membawakan materi study case 13 pada mata kuliah analisis data multivariat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.